Selamat pagi anak-anakku terkasih, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika materi hukum Newton semester genap tahun 2021, masih bersama saya Bapak Yoto. Anak-anakku yang terkasih, kita bertemu lagi dalam suasana baru, yaitu tahun baru 2021. Harapan Bapak dengan tahun baru ini semangat Anda juga semangat baru, motivasi baru, wawasan baru. Selalu dalam kondisi happy, enjoy agar imunitas tubuh kita semakin meningkat. Anak-anakku yang terkasih, mungkin kalian ada yang kecewa karena keinginan Anda untuk belajar secara tatap muka ternyata harus tertunda. Hal ini karena Bapak Gubernur mengeluarkan SK penundaan tatap muka karena daerah kita masuk dalam zona merah. Tentu saja SK Bapak Gubernur ini mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang begitu matang, sehingga keselamatan semua pihak itu yang diperhatikan, karena memang perkembangan COVID-19 ini begitu masif. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Mari kita berkonsentrasi sejenak, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan pada Tuhan, apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridhonya. Amin. Baiklah anak-anakku, pada kali ini kita akan membahas tentang hukum 1 Newton atau hukum Newton bagian pertama. Kita akan membahas hukum Newton part 1. Pada hukum Newton bagian pertama ini ada dua bagian penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hukum 1 Newton dan yang kedua adalah hukum 2 Newton. Oleh karena itu Bapak harapkan kalian konsentrasi, menyimak dan memperhatikan, serta nanti silakan dikaji literatur yang lebih dalam sehingga apa yang kita inginkan sesuai dengan harapan kalian. Anak-anakku yang terkasih, sebagaimana pada pembelajaran sebelumnya, bahwa di setiap pembelajaran kita tentunya mempunyai tujuan pembelajaran, karena tidak mungkin suatu kegiatan dilakukan tanpa adanya suatu tujuan. Nah, untuk itu, agar tujuan yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan baik, perlu kiranya antara kita, guru dengan peserta didik, bersinergi, saling berkolaborasi, mendiskusikan dan mengkomunikasikan sehingga tujuan yang kita harapkan bisa tercapai. Apa yang menjadi tujuan kita pada pembelajaran kali ini anak-anakku? Melalui diskusi informasi menggunakan fasilitas Google Meet, Google Classroom, Drive, dan mungkin nanti menggunakan YouTube dan WhatsApp, maka peserta didik dapat yang pertama menganalisis hukum 1 Newton, yang kedua memformulasikan hukum 1 Newton, yang ketiga menganalisis hukum 2 Newton, dan yang keempat menerapkan persamaan hukum 1 dan hukum 2 Newton dalam pemecahan soal. Inilah tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan hukum 1 Newton. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, apa saja penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan? Atau contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan itu apa saja ya? Nah, siapa yang tanya seperti ini? Maka Bapak akan tanya juga, mau tahu saja apa mau tahu banget? Kalau kalian mau tahu banget, maka perhatikan tayangan berikut ini. Lihat ini, ya. Ini ada seorang pengendara mobil. Mobilnya bergerak, kemudian tiba-tiba menabrak atau menumbur tumpuan kotak. Ketika mobil menabrak tumpuan kotak, maka lihat pengendara terdorong ke depan badannya. Nah, itu menghantam stang mobil atau setir mobil. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Nah, ini yang harus kita pecahkan pada pemecahan
masalah di hukum 1 Newton ini. Oke, kita lihat lagi tayangan yang kedua. Ini sering kalian alami juga ketika Anda naik Transmusi atau bis kota. Nah, ini lihat ini. Ini ada beberapa orang naik sebuah bis, tiba-tiba bisnya direm, maka orang ini banyak yang terlempar ke depan. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, ini yang perlu kalian jawab. Nah, atau sebaliknya, ketika Anda duduk di dalam sebuah mobil, mobil itu diam, tiba-tiba mobil itu digas, maka badan Anda akan terdorong kemana? Iya, betul, terdorong ke belakang. Tapi ketika mobilnya direm, badan Anda terdorong ke depan. Nah, dari kasus-kasus ini, maka kita sebenarnya bisa menarik suatu kesimpulan tentang hukum 1 Newton. Atau hukum 1 Newton itu dari tayangan ini dapat kita bunyikan sebagai berikut. Nah, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam cenderung tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika ada sebuah balok berada di atas meja, kemudian tidak ada gaya yang menarik, berarti resultan gayanya 0. Kalau benda itu sedang diam, maka dia akan tetap diam selamanya. Tetapi ketika balok itu sedang bergerak, didorong ke kanan 10 Newton, ke kiri 10 Newton, maka resultannya 0. Dia tetap bergerak lurus beraturan. Ini yang dinamakan dengan hukum 1 Newton. Nah, dengan kasus-kasus tayangan tadi, maka hukum 1 Newton itu dikenal juga dengan istilah hukum kelembaman. Nah, apa sifat lembam itu? Sifat lembam adalah sifat suatu benda untuk mempertahankan keadaannya. Contohnya apa? Contohnya tadi, mobil yang sedang bergerak tiba-tiba direm mendadak. Maka orang yang di dalam cenderung tetap bergerak mengikuti gerakan mobil, maka dia terdorong ke depan. Sebaliknya ketika Anda sedang diam di atas mobil, kondisi Anda diam, mobilnya juga diam, tiba-tiba mobilnya digas, maka badan Anda terdorong ke belakang, karena benda yang diam cenderung mempertahankan keadaan diamnya. Nah, itulah kira-kira yang dinamakan dengan sifat lembam. Oleh karena itu, hukum 1 Newton sebenarnya dapat kita buat atau kita tulis secara matematis. Nah, secara matematis hukum 1 Newton itu dapat kita tulis sebagai berikut. Sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 ini karena bendanya bergerak dalam bidang, yaitu sumbu X dan sumbu Y, maka jumlah gaya dalam arah sumbu X sama dengan 0 dan jumlah gaya dalam arah sumbu Y sama dengan 0. Inilah rumus hukum 1 Newton. Tolong diingat ya. Hukum 1 Newton itu rumusnya cuma 1, sigma F sama dengan 0. Tinggal kamu masukkan. F yang mana Pak? X dalam sumbu X 0, F dalam sumbu Y juga 0. Oke? Untuk memperjelas penggunaan rumus ini, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, ini lihat. Ya, contoh soalnya. Nah, balok yang masanya 4 kg digantung dengan tali yang masanya diabaikan seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, hitung tegangan tali T1, T2, dan T3. Oke, bisa dilihat ya soal ini. Tolong perhatikan, kalau Anda tidak mau buka tutup videonya, lebih baik kamu screenshot soal ini ya, atau dipoto, sehingga kalian tidak membuka kembali ke depan lagi, ke belakang lagi, dan seterusnya. Oke, sudah di screenshot ya, atau sudah dipoto. Oke, kalau sudah, kita jawab soal ini. Nah, ini soalnya seperti ini. Jadi screenshotnya nunggu gambar ini ya, karena tadi gambarnya belum. Nah, setelah gambar ini muncul, baru kamu foto atau kamu screenshot. Ini balok ini digantung dengan tali. Tegangan pertama adalah T1, kemudian ditarik oleh tali yang kedua. Ini sudutnya 30 derajat, kita sebut tegangan talinya T2. Lalu ditarik ke atas dengan sudut 60 derajat terhadap langit-langit. Tegangan talinya kita sebut T3. Nah, pertanyaannya, berapa sih tegangan tali T1, berapa T2, dan berapa T3? Soal ini kita bisa jawab dengan mudah karena rumusnya cuma 1, sigma F sama dengan 0. Oke, kita jawab ya. Oke, lihat sini. Ada kita gunakan cara pertama ya, banyak cara, ini kita gunakan cara pertama dulu menggunakan hukum 1 Newton.
tinjau atau lihat bagian bebas. Mana bagian bebas dari soal? Yaitu balok yang tergantung. Nah, balok yang tergantung itu hanya diikat dengan tali ke atas. Tegangan talinya adalah T1. Nah, ini diagram bebas. Nah, setelah itu kalian lihat, karena balok ini ada massa, maka pengaruh gravitasi menyebabkan balok ini punya berat atau weight. Nah, berat ini namanya W. Nah, W ya. W itu weight M kali G. Nah, setelah kalian gambar T1 ke atas, W ke bawah, gunakan ini dalam sumbu apa bekerjanya gaya ini? Dalam arah sumbu Y. Maka masukkan rumus sigma FY sama dengan 0. Yang ke atas positif, vektor, ingat vektor. T1 berarti positif. Maka kita masukkan T1 positif, W negatif. T1 min W sama dengan 0. Kita pindahkan ruas, maka T1 sama dengan W. Kita ganti harga W-nya, M kali G. Kita masukkan angkanya 4 kali 10. Kita hitung 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Inilah harga tegangan tali T1. Oke. Setelah ketemu T1, maka langkah kedua, tinjau titik perpotongan. Lihat tadi di gambar itu ada titik potong 3 tali, ya. Kita buat sumbunya. Nah, di sini tempat titik potongnya. Nah, ini yang warna biru ini, biru muda ini ya, atau hijau muda, biru muda ini. Ini namanya T1. Yang kuning ini namanya T2. Yang agak ungu itu adalah T3. Nah, ini kita lihat sudutnya ketahuan sudah 30 derajat, 60 derajat di situ. Nah, ingat pelajaran vektor di semester ganjil. Yang membentuk sudut itu adalah T2 dan T3. Maka T2 dan T3 kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, caranya bagaimana kita proyeksikan? Ya, kita tarik garis putus-putus dari sini ke sini. Nah itu kita dapatkan harganya T2X. Nah, habis itu kita uraikan ke sumbu Y, garis putus-putus. Kita dapatkan harganya apa? T2Y. Selesai T2-nya, kita pindah ke T3. Uraikan ke sumbu X, kita dapatkan harga T3X. Uraikan ke sumbu Y, kita dapatkan harganya T3Y. Oke. Setelah kita selesai menguraikan gaya, maka di sini Anda lihat ada 2 sumbu X dan Y. Maka gunakan rumusnya. Kita hitung sigma Fx dulu boleh, sigma Fy dulu boleh, silakan. Kita gunakan sigma Fx dulu ya. Ke kanan positif, berarti T3X positif, T2X negatif. Masukin sigma Fx sama dengan 0. Berarti T3X ke kanan, min T2X sama dengan 0. Oke, kita pindahkan ruas. T3X sama dengan T2X. Ingat, T2X di samping sudut berarti pakai cos. Ya, ingat kalau sumbu X di samping sudut pakai cos. T3X juga di samping sudut pakai cos. Maka kita masukkan T3X cos 60 berarti. T3 cos 60 sama dengan T2 cos 30. Masih ingat rumus vektor ini kan? Oke, vektor itu ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Masih ingat harga cos? Nah, masih bagus. Harga cos 60 berapa? Setengah. Oke, betul. Maka T3 kali setengah sama dengan T2 kali setengah akar 3 cos 30. Ini ruas kiri ada setengah, ruas kanan ada setengah. Sama-sama kita coret. Yuk, kita coret. Nah, base. Maka kita peroleh harga T3 sama dengan T2 akar 3. Pak, kok belum dapat hasil? Don't worry, masih ada 1 sumbu lagi. Ini kan baru sumbu X. Kita masukkan sumbu Y. Sigma Y sama dengan 0. Ke atas ada berapa ini? Ada berapa buah ini? Ada 2. T2Y dan T3Y ke atas semua. Positif semua berarti. Oke, masukkan. T2Y plus T3Y min T1 ke bawah sama dengan 0. Maka kita bisa masukkan, kalau sumbu X pakai cos, sudah otomatis sumbu Y-nya pakai sin. Maka kita masukkan T3 sin 60 ditambah T2 sin 30 sama dengan T1, karena min T1 pindah ruas ke kanan. Masuki angkanya sin 60 setengah akar 3. Jadi T3 setengah akar 3 ditambah T2 kali sin 30 ini setengah
sama dengan 40. Bisa nggak ditambahkan ini T3 dengan T2? Oh, tidak bisa. Ya, kenapa itu ada yang jawab bisa? Tidak bisa. Kecuali T3-nya kita ganti. Jangan khawatir, don't worry. T3-nya yuk kita ganti. Ini kan harga T3. Nah, ini lihat ini. T3 itu harganya T2 akar 3. Maka substitusikan harga T2 akar 3 itu ke sini. Nah, setelah kita masukkan seperti ini. Nah, harga T3-nya adalah T2 akar 3 dikali setengah akar 3 ditambah T2 kali setengah sama dengan 40. Akar 3 kali akar 3, 3 dibagi 2 berarti T2 kali 3 per 2 ditambah T2 kali setengah sama dengan 40. Nah, tinggal jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 3 tambah 1 4, 4 bagi 2 2. Maka 2 T2 sama dengan 40. Ketemulah sekarang T2-nya. 40 bagi 2 sama dengan 20 Newton. Nah, kalau T2 sudah ketemu, otomatis T3 ini ketemu. Tinggal ngalikan. T3 sama dengan T2 akar 3. Maka harga T3-nya 20 akar 3 Newton. Mudah kan? Bisa dipahami ya? Ini adalah pelajaran vektor. Maka direview lagi, diingat lagi tentang vektor yang pernah kita pelajari di semester ganjil. Oke, ini cara satu, nak. Nah, ada cara yang kedua lebih pendek ya. Kita lihat cara yang kedua. Nah, oke. Ini adalah cara kedua. Kita gambarkan ini T1, T3 dan T2 ke sini seperti yang tadi. Kemudian kita buat sumbunya. Nah, dan kita buat sudutnya. Ingat tadi. Perhatikan di sini tadi sudutnya berapa tadi? 30. 30 ditambah 90 ditambah 30. 30 ditambah 90 120. Di sini tadi berapa? 60 ditambah 90 150. Sedangkan di sini saling tegak lurus karena 30 derajat dengan 60 derajat 90. Maka jumlah total sudutnya 360. Nah, setelah seperti ini, maka kalian mudah cari T1 dulu. T1 sama dengan W, masuki. T1 sama dengan W, berarti T1 sama dengan 40 Newton. Nah, kalau sudah begini buat perbandingan. T1 dibagi sudutnya di depan. Sudut depan T1 ini berapa? 90. Sudut di depan T2 berapa nih? 150. Sudut di depan T3 ini berapa? 120. Maka kalian boleh pakai perbandingan, terserah mau cari yang mana dulu, bebas. Pak, saya mau cari T1 dengan T2. Oke, berarti T1 dibagi sin 90 sama dengan T2 dibagi sudutnya 150. Maka masuki perbandingan sudut T1 per sin 90 sama dengan T2 dibagi sudutnya sin 150. T1 sin 90 itu 1. T1 per 1 sama dengan T2 dibagi sin 150. Ingat harga sin setengah. T1 berapa harganya? 40 Newton. 40 per 1 sama dengan T2 kali dibagi setengah. Sekarang kalikan silang. T2 kali 1 T2 40 kali setengah 20. Maka dapatlah harga T2 20 Newton. Oke, mudah ya. Nah, untuk mencari T3 sama. Boleh menggunakan perbandingan T2 dengan T3. Boleh T1 dengan T3. Kalau T1 dengan T3 seperti ini. Nah, T1 per sin 90 sama dengan T3 dibagi sin 120. T1 per 1 sama dengan T2 per setengah akar 3. Kalikan silang. Ini T3 maaf. Bukan T2 nak ini. Aduh, salah ketik ini. Ya T3 ini. Maaf ini. T3. Bukan T2 ya. Diganti. T3 kali 1 sama dengan. Nah ini benar ini. Ini salah di sini. 40 per 1 sama dengan T3 dibagi setengah akar 3. T3 nih ya. Ini T3. Berarti T3 kali 1 T3 40 kali setengah akar 3 20 akar 3 Newton. Oke? Mudah ya? Mudah dipahami. Oke, jelas. Cara 2 lebih mudah dibandingkan cara pertama. Oke, Pak, nanti kalau ulangan menggunakan yang mana? Ya terserah kamu. Kamu yang ngerjakan soal. Tetapi kalau permintaannya gunakan rumus hukum 1 Newton, berarti pakai cara yang pertama tadi. Tapi kalau nggak ada permintaan begitu, terserah kamu pakai cara kedua, lebih cepat dan lebih enak mengerjakannya. Oke? Jelas ya? Oke, jelas Pak. Sip, lanjut.
kita masuk di hukum 2 Newton. Nah, pasti ada yang bertanya. Nah, hukum 2 Newton itu sebenarnya membahas tentang apa sih? Nah, mungkin ini biasanya cewek yang tanya, kalau kan pakai kata-kata si itu cewek. Nah, kalau cowok tidak menggunakan si. Hukum 2 Newton membahas tentang apa ya? Nah, itu cowok. Tapi kalau cewek menggunakan kata hukum 2 Newton membahas tentang apa sih? Maka Anda perhatikan apa yang akan dibahas. Nah, Bapak akan menjawabnya. Kalau kalian ingin tahu, maka perhatikan tayangan berikut ini ya. Nih, oke. Kalian pahami ya? Nah, ini. Perhatikan. Perhatikan. Apa yang dapat kamu lihat di sini? Nah, ini balok yang tergantung sama besarnya yang kanan dengan kiri. Yang membedakan adalah kalau gambar yang sebelah kiri baloknya tidak ditumpuk, yang kanan ditumpuk. Anda lihat, perhatikan gerakannya lebih cepat yang mana? Nah, lebih cepat yang kiri. Kenapa? Karena masanya kecil. Nah, sedangkan sini masanya besar. Maka dari sini kelihatan bahwa percepatan yang dialami gambar A atau gambar pertama lebih besar dibandingkan percepatan yang dialami gambar kedua. Nah, dari tayangan ini sebenarnya kita bisa membuat suatu simpulan tentang hukum 2 Newton yang dibahas itu apa. Maka yang dibahas tentang hukum 2 Newton ini adalah tentang hubungan massa, gaya dan percepatan benda. Anda lihat di sini ya, Nak. Gayanya tetap ini. Gaya penariknya tetap sama nih, baloknya sama ini. Kiri dengan kanan ini sama. Nah, maka gayanya tetap. Kalau gayanya tetap, maka percepatan semakin kecil ketika massanya besar. Dan percepatan semakin besar ketika massanya kecil. Nah, itu kira-kira yang dibahas di hukum 2 Newton itu. Oleh karena itu dari tayangan ini sebenarnya kita, anak-anakku, setelah kita simak tayangan tadi, maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang pertama ya, apa? Percepatan benda itu sebanding dengan besar gaya. Artinya apa? Semakin besar gaya, semakin besar pula percepatan benda. Itu yang pertama. Kalau gayanya kecil, maka percepatannya kecil. Oke, yang kedua, percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya apa? Artinya semakin besar massa, semakin kecil percepatannya. Contohnya tadi gambar, ketika baloknya ditumpuk, massanya semakin besar, maka percepatannya semakin kecil. Yang ketiga, secara matematis berarti hukum 2 Newton ditulis sebagai berikut. F sama dengan M kali A, atau A itu sama dengan F per M. Lihat ini, A ini tergantung dengan F. F-nya besar, A-nya besar. M-nya besar, A-nya kecil. Itu namanya berbanding lurus dengan F, berbanding terbalik dengan M. Bisa dipahami ya, anak-anakku? Oke, kalau bisa dipahami, kita lihat yang keempat. Nah, kalau gaya yang bekerja pada benda itu lebih dari 1, maka jangan digunakan F saja, tapi gunakan sigma. Sigma F, berarti jumlahnya lebih dari 1. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti percepatannya juga sama. A sama dengan sigma F per M. Jadi makna dari keduanya ini sama. Cuman ini sigma ini digunakan untuk lebih dari 1 gaya yang bekerja. Oke? Bisa dipahami hukum 2 Newton? Bisa ya? Oke. Kalau bisa, kita akan melihat contoh yang pertama. Ini boleh di screenshot dulu, boleh dipoto dulu nanti. Balok yang masanya 4 kg berada di atas lantai licin. Balok lalu ditarik dengan gaya tertentu sehingga balok bergerak dan menempuh jarak 20 meter dalam waktu 10 sekon. Tentukan A, percepatan balok, B, besar gaya yang bekerja. Oke, bisa dipahami. Di sini ada S 20 meter, ada T 10 sekon. Yang ditanya percepatan dan besar gaya. Masanya 4 kilo. Oke, bisa dicerna soal ini? Kalau bisa langsung kita jawab ya, contoh soal. Diketahui dulu.
Diketahui M 4 kilo, S 20 meter, T 10 sekon. Yang ditanya, yang pertama adalah percepatan, yang kedua adalah gaya. Jawab. Rumusnya cuma satu tadi. Sigma F M kali A, atau F sama dengan M kali A ya. Maka karena yang ditanyakan itu adalah A, kalau Anda gunakan F sama dengan M kali A, F-nya belum ada, yang ada S. Maka konsepnya, semua benda yang mengalami percepatan berarti geraknya lurus berubah beraturan. Itu kalau percepatannya tetap. Nah, karena gerak lurus berubah beraturan, maka ada rumus S. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Balok mula-mula diam, berarti V0-nya 0. Masuki angkanya. S-nya 20 sama dengan 0 karena diam, plus setengah A 10 kuadrat. Oke, berarti 20 sama-sama kita kalikan 2. Nah, kenapa? Untuk membuang setengah ini kita kalikan 2. 20 kali 2 40, 2 kali 00, 2 kali setengah 1, 1 kali A 10 kuadrat. Oke, berarti 40 sama dengan 100 A. Berarti A-nya dapat 40 dibagi 100, 0,4 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah A-nya ketemu, maka untuk mencari F tinggal masukkan hukum 2 Newton. Maka untuk menjawab yang B, F sama dengan M kali A berarti 4 kali 0,4, sehingga gaya yang bekerja pada balok itu 1,6 Newton. Mudah ya? Oke, bisa dipahami? Pasti bisa ya, bagus. Setelah dicerna, dipahami pembahasan ini, kita akan masuk ke soal yang kedua supaya lebih paham. Ini belum masuk aplikasi hukum Newton kita baru masuk hukum 2 Newton saja. Aplikasi hukum 2 Newtonnya belum. Oke, maka kita masuk di contoh soal yang kedua biar lebih paham ya. Oke, contoh soal yang kedua. Balok yang masanya 4 kg berada di atas lantai licin seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya. Nah, ya. Nah, gambarnya kelihatan. Ditarik dengan gaya, banyak gayanya. Nah, tuh, ya. Langsung tertutup. Tapi tidak apa-apa. Langsung kita jawab aja, nanti kita lihat kembali. Ya, kita ulang, diketahui langsung gambarnya kita munculkan aja ya, tidak jadi masalah. Masa baloknya 4 kilo tadi, gaya pertamanya mendatar 40 Newton, gaya keduanya 10 Newton, gaya yang membentuk sudutnya 20 Newton. Nanti kita tampilkan gambarnya. Ditanya A, percepatan, B, jarak yang ditempuh untuk waktu 20 sekon. Maka kita akan penyelesaian, kita ulang kembali gambarnya. Nah, nih, jangan khawatir. Walaupun tadi terhapus, tapi di sini ada. Ini lihat. Nah, ini F1 40 Newton. F2 10 Newton, F3 20 Newton. Sudut antara F3 dengan mendatar 53 derajat, sudut antara F1 dengan mendatar 37 derajat. Vektor lagi nih. Yang membentuk sudut uraikan. Karena balok ini bergerak mendatar, kalian cukup menguraikan dalam sumbu X saja. Berarti ini kita cari komponen sumbu X, F1 cos 37. Yang F3-nya berarti kita uraikan F3 cos 53. Maka gunakan sigma F M kali A. Masukkan. Ke kanan F1 cos 37 positif, yang ke kiri F2 negatif. Nah, ini F2 negatif. Ya, ini F2 negatif. F3 juga negatif ke kiri. Min F3 cos 53 sama dengan M kali A. Masukkan angkanya. 40 kali cos 37 0,8 dikurang 10 dikurang 20 cos 53 itu 0,6 sama dengan 4 kali A. 40 kali 0,8 32 ya. 20 kali 0,6 12. Maka kita peroleh 32 dikurang 10 dikurang 12 sama dengan 4A. Maka 32 dikurang 22 sama dengan 10. 10 sama dengan 4A. Berarti A-nya dapat 10 dibagi 4, 2,5 meter per sekon kuadrat. Mudah ya? Ini menggunakan sigma Fm kali A. Jadi
kalau ada gambar lebih dari satu dengan sigma F. Ini namanya jumlah gaya. Yang membentuk sudut uraikan seperti F1 dan F3. Yang tidak membentuk sudut tidak usah diuraikan. Ingat vektor lagi. Oke? Setelah ketemu A, S-nya pasti ketemu. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Masuk I. S sama dengan 0. Kenapa 0? Karena mula-mula diam. Plus setengah A kali T kuadrat. Berarti S sama dengan 0 setengah kali 2,5 20 kuadrat 400. 400 dibagi 2 ini 200. 200 kali 2,5 500. Maka S-nya dapat 500 meter. Oke, mudah ya? Mudah ya. Yang penting kamu tahu konsep vektor, kalian memahami tentang rumusnya, kemudian bisa menguraikan vektor gayanya, selesai. Karena rumusnya cuma satu, sigma F M kali A itu untuk hukum 2. Kalau untuk hukum 1, sigma F sama dengan 0. Mudah. Oke ya, anak-anakku yang terkasih, inilah pembahasan kita untuk hukum Newton bagian pertama ini. Supaya kalian lancar paham dengan rumus yang Anda peroleh, maka pada kesempatan ini Bapak kasih oleh-oleh berupa latihan soal. Ya, ada beberapa latihan soal ini, tolong di screenshot saja supaya kalian tidak bolak-balik mencatat dan membuka. Nah, ini soal yang pertama. Balok yang masanya 2 kg digantung dengan seutas tali ringan yang masanya diabaikan seperti pada gambar. Hitung tegangan tali T1, T2 dan T3. Soal nomor 1 ini bisa dibuat 2 gambar. Jadi seperti ini. Ya, gambarnya ada 2. Nah, jadi gambar A tetap suruh ngitung T1, T2 dan T3. Gambar B tetap disuruh ngitung T1, T2 dan T3. Oke, sudah di screenshot atau sudah difoto? Kalau sudah, kita lanjut. Sebab kalau tidak di screenshot atau tidak difoto, kalian nanti akan membolak-balik videonya. Nah, agak merepotkan ya. Lebih baik difoto dulu. Oke, sudah siap? Ya, bagus. Lanjut soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Balok yang masanya 5 kg bergerak di atas bidang licin dengan kecepatan 0,5 meter per sekon. Karena pengaruh gaya, kecepatan balok berubah menjadi 2,5 meter per sekon dalam waktu 4 sekon. Hitung A percepatan balok, B besar gaya yang bekerja, C jarak yang ditempuh dalam waktu 4 sekon. Oke. Satu lagi yang terakhir ini ya, soal ketiga. Balok yang masanya 2 kg ditarik dengan gaya seperti pada gambar. Tentukan percepatan balok, kecepatan balok setelah 2 sekon, jarak yang ditempuh dalam waktu 4 sekon. Nah, ini. Nah, silakan difoto. Ini gambarnya mirip yang tadi tapi berbeda. Ya, tapi di contoh soal sudah ada. Ya. Inilah 3 soal yang dapat Bapak berikan sebagai oleh-oleh untuk pertemuan kita pertama ini. Nanti kalau ada kesulitan silakan dikomunikasikan melalui WA atau melalui forum di GC. Baiklah anak-anakku, setelah kalian foto ini atau di screenshot, kalian kerjakan, tidak usah dikumpul karena nanti ada soal yang harus dikumpul, ada soal khusus. Jadi tidak usah diupload jawabanmu, cukup dikerjakan. Nanti pada pertemuan berikutnya Bapak akan tanyakan hasilnya seperti apa atau kesulitannya di mana. Oke? Jelas? Ya, kalau sudah jelas, seperti biasa, burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan hukum Newton bagian kedua. Sekian, terima kasih anak-anakku.